Halo teman-teman semua, kembali dengan saya dengan Dr. Sonia Sihaan ya. Saya adalah konselor menyusui ya teman-teman. Sebelumnya saya pernah sih share video tentang ini ya, media pengganti DOT. Nih saya akan share linknya di sini ya. Oke, bisa kamu klik video ini biar kamu bisa tahu dengan jelas video lama yang pernah saya share ya. Itu yang nonton itu sekitar 10.000 orang ya. Nah, saya akan men-share kembali media pengganti dot ini dengan media PowerPoint ya. Yang saya bawakan ini di saat-saat saya penyuluhan ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channel saya ya. Nah, kita akan membahas tentang media selain dot nih teman-teman nih. Ini penting bagi ibu-ibu semua, kenapa harus tahu tentang media selain dot ini. Ya, saya akan terangkan apa penyebabnya ya teman-teman. Nah, latar belakang kenapa sih ibu-ibu semua perlu tahu tentang media selain dot ya. Jadi kamu semua yang menyusui, jangan sekali-sekali kamu menggunakan dot ya. Ada alasannya. Nanti saya akan bahas secara mendalam ya. Oke, penggunaan dot ini dapat mengakibatkan bingung puting. Nah, mengenai bingung puting itu pernah saya share di video ini ya teman-teman. Apa itu bingung puting? Bingung puting saya akan share secara sekilas ya. Jadi si bayi itu tidak mengenal puting si ibunya ya. Dia tidak bisa membedakan antara puting ibunya dengan dot. Dan dia akan lebih menyukai dot karena kalau dot ini memang teman-teman dalam penggunaannya itu si bayi tidak perlu tenaga untuk mengeluarkan ASI perahnya ya atau susu formulanya ya. Jadi dibalikan aja dotnya itu dia akan keluar sendiri. Nah, ini membuat si bayi malas dan cenderung lebih menyukai dot dibanding payudara ibu. Kalau payudara ibu kan perlu isapan dari si bayi ya untuk mengeluarkan ASINya ya. Jadi dengan penggunaan dot ini membuat si bayi menolak untuk menyusui langsung. Media selain dot adalah media untuk pemberian ASI perah dan susu formula ya. Jadi bagi yang belum menyusui langsung, yang sulit menyusui langsung, harus menggunakan media selain dot. Media selain dot diberikan bagi bayi yang masih menolak atau belum bisa menyusui langsung ke ibu ya. Misalnya si bayinya ini si ibunya dalam keadaan baru melahirkan, mungkin dalam proses menyusuinya belum bisa untuk menyusui langsung ya. Jadi pemberian ASI perahnya menggunakan media selain dot ya. Oke, lanjut. Media selain dot ini banyak macamnya teman-teman. Ada cup feeder, ada sendok kecil, ada cangkir, ada spuit, ada pipet, ada botol sendok ya. Dan juga soft cup feeder ya. Ya teman-teman, saya akan membahas dulu cangkir ya atau dengan namanya cup feeder ya. Kamu bisa temukan di mana kamu bisa membelinya di online ya, atau bisa menggunakan cangkir kecil ya. Nah, prinsip penggunaan cup feeder dan sendok itu sama ya. Caranya yaitu memposisikan kepala bayi harus lebih tinggi 45 derajat. Kenapa? Kepala bayi itu harus lebih tinggi supaya terhindar dari tersedak ya. Nah, jangan langsung tuang ke mulut bayinya ya. Jadi biarkan mulut bayinya yang menyeruput ASI perahnya ya. Dia menggunakan lidahnya atau bibirnya untuk untuk menarik ASINya ke mulutnya ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman, kita perhatikan bahwa kepala bayinya itu agak tegak ya. Dan juga taruhlah handuk kecil di bawah dagunya supaya tidak berceceran airnya, maksud saya ASI perahnya atau susu formulanya ke baju bayinya ya. Nah, kita perhatikan ibu-ibu bahwa dia tidak dituang langsung ya ke mulut bayinya, tapi biarkan si bayinya yang menjilati atau menyeruput ASI perahnya ya. Nah, ini ada yang lain yaitu squid ya atau pipet ya, squid atau pipet. Penggunanya hampir sama ya teman-teman. Ya. Nah, posisi kepala bayinya pun harus lebih tinggi 45 derajat supaya mencegah terjadinya tersedak pada bayi.
Kalau misalnya tersedak akan timbul masalah baru, yaitu aspirasi pneumonia. Artinya si cairan itu, ASI perah ataupun susu formula itu masuk ke paru-parunya. Nah, ini akan mengakibatkan si bayi akan sesak, ya. Nah, pada saat mengarahkan pipet dan spuitnya itu harus ke buka pipinya, jadi pipi bagian dalam si bayi. Jangan arahkan ke tengah lidah bayi atau ke kerongkongan bayi ya, teman-teman. Jadi jangan ke tengahnya teman-teman, tapi semprotkan pelan-pelan ya, tembakan secara perlahan ke arah pipi bagian dalam. Nah, kerugiannya apa sih bila kamu menggunakan dot atau kompeng ya? Yang pertama itu saya sudah jelaskan bahwa akibatnya adalah bingung puting. Jadi si bayi tidak bisa membedakan antara payudara dan dotnya, dan dia lebih menyukai dot dibandingkan dengan payudara ibu. Yang kedua adalah radang infeksi telinga ya. Jadi karena cairan ASI perahnya itu ya, ASI perahnya itu bisa mengakibatkan infeksi ya, misalnya dotnya itu kurang bersih ya. Karena saluran antara telinga dan si mulut bayinya itu lebih landai, jadi mudah infeksi naik ke telinga ya. Yang ketiga adalah maloklusi gigi. Jadi si gigi bayi ini nanti tumbuh besarnya itu giginya tidak akan tumbuh rata ya. Jadi dia tidak teratur giginya. Yang keempat adalah penyapihan dini. Jadi sebenarnya penyapihan yang baik itu adalah selama 2 tahun ya. Tapi kalau misalnya menggunakan dot, si bayi akan menyapih di bawah umur 2 tahun, bahkan lebih cepat lagi. Sehingga proses menyusui langsung si bayi ke payudara ibu akan terhambat dan mudah sekali dia tidak mau menyusu lagi ya. Jadi dia akan menolak menyusu di bawah 2 tahun. Nah, kalau menolak menyusu di bawah 2 tahun, maka supaya bisa menyusui sampai 2 tahun pun tidak akan tercapai ya teman-teman. Padahal standar WHO mengatakan bahwa pertumbuhan optimal si bayi adalah ASI eksklusif dan menyusui dengan ASI dengan bantuan empasi ya, makanan pendamping ASI sampai 2 tahun ya teman-teman. Nah, inilah kerugiannya ya. Dan berikutnya adalah karies gigi. Jadi ya si bayi kalau misalnya menggunakan dot ya akan mudah timbul karies gigi. Jadi giginya berlubang ya. Jadi kalau misalnya itu giginya hitam-hitam ya. Karena menggunakan dot itu biasanya susunya itu lama untuk ada di gigi ya, sehingga giginya mudah membusuk. Oke teman-teman, terima kasih video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu. Jika kamu merasa bahwa video ini sangat bermanfaat, bisa kamu subscribe YouTube channel saya, like dan share video ini. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Bye bye.